Yang tuh mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, nah kan dikasih suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang menjemput. Ini gaspol atau rem-rem? Nah, gaspol atau rem-rem? Sudahlah, lu cari muka sama Allah, sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Apa sih Allah, kalau Allah kasih tidak ada yang mustahil. Masa bisa tidak suka kayak itu? Kalau Allah yang kasih goyang gerak, jadi jadi kalau Allah gerakkan hatinya langsung tiba-tiba baik, tidak ada yang mustahil. Maka pergi sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya sholat, asar lagi. Urusan duhur, tidak ikhlas ibu. Saya sholat, betul sholat tapi main-main. Allah. Sholat cucu perlu. Ibu-ibu ketawa karena kita bayangkan diri kita toh. Sembahyang orang kayak nak kena angin. Nah, Allahu Akbar. Apa sembahyang pakai juga? Ya, maka kalau masih susah hidupnya pada sholat, ayo koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi wudukmu tidak sah. Kenapa? Karena tebal sekali bedakmu. Semis memang. Ada tuh itu ibu-ibu pakai bedak kayak Tommy kuliah tembok, biru abu-abu keren. Nah biar kau apain mukamu itu nak kau di. Coba kau rubah mukamu langsung kau menjadi Agnes Monica. Sampai ibu suaminya naga astagfirullah kesurupan istri. Dia saya mau bu. Nah, orang sudah tabrak tembok sudah ya. Boleh tapi jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal ibu tidak kena wudhu dasar kulitnya, akhirnya ibu sholat tidak sah. Apalagi kalau lipstik mahal dia kasih begini mami wudhu. Gimana tidur ya, perbaiki sholat. Adik-adik nih yang masih sekolah, masih kuliah, sudahlah kau jangan putus asa masa depanmu. Masa depanmu Allah punya kuasa. Dekati Allah, caranya perbaiki sholatmu. Kecil itu jadi camat, kecil jadi kepala dinas, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya sudah sholat, berarti ada masalah dengan sholatmu. Tidak ikhlas, pakaian seadanya, wudhunya masih salah-salah, wudhu sambil menerima telepon. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah ini para istri ASN, kalau pergi suami tak kerja tinggal pakai sholat duha, doakan. Nah biar siapa yang goda suami tak, kalau Allah lindungi tidak macam-macam itu. Bagaimana caranya? Minta tolong sama Allah. Tidak mungkin nak tolong ke Allah kalau tidak sembahyang ki. Saya tidak sangka nak kasih begitu. Sakit sekali hatiku Tuhan. Dulu waktu dah lama rak dijual kami sawah. Sebenarnya kenapa dah kasih begini kak? Tapi ibu tidak berdoa. Berdoa tapi update status di Facebooknya, ya Allah lindungi suamiku. Si ibu itu tua mau baca status belum mau. Jadi bagaimana coba sholat, selesai sholat di atas sajadah nangis dari situ. Kau minta tolong kepada Allah. Ya
tidak mungkin saya bisa jaga suamiku, tidak mungkin saya bisa mengawasi suamiku. Engkau maha memelihara, engkau maha mengawas, awasi dan lindungi suami saya, hindarkan dia dari wanita jahat dan buat dia pusing kepalanya kalau tidak dia akan satu jam. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Ayo, coba kita kan selalu curhat sama manusia. Ingat ini, baru-baru ini, 3 hari yang lalu, ibu-ibu selalu curhat merasa perasaannya tidak enak ditinggal suaminya ke laut. Ini kisah nyata. Dia selalu curhat di Facebook, akhirnya dimanfaatkan laki-laki nakal. Akhirnya apa yang terjadi? Curhat, didekati sama laki-laki lain, dan apa yang terjadi? Berhubungan suami istri setiap saat. Suamimu pergi carikan konakkan berbulan-bulan tidak pulang. Apa suami senang itu di luar? Apa suami tidak senang kumpul sama anaknya? Demi Allah, kita senang tinggal di rumah. Bodoh kalau kita mau jauh keluarga kita. Tapi kan kita harus kasih makan kok. Kita harus carikan kau pembeli baju. Kita harus carikan kau pembeli cincin supaya hormati ke orang. Jangan ketawa, serius ini. Lalu pergi ditinggal suaminya kesepian. Dia pergi bertidur sama laki-laki lain. Becak kalian kalau begitu. Kalau kau tidak bisa merasa kesepian, bukan dengan selingkuh. Kalau datang suamimu, minta saya tidak bisa tahan kalau kau tidak sama saya. Kau cari kerjaan lain. Kalaupun kau tidak bisa kerjaan lain, mohon maaf, saya minta diceraikan daripada saya berdosa. Itu yang terhormat. Bukan kau tidur sama laki-laki lain. Dan tidak tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang begini. Kenapa? Karena curhatnya di medsos. Baca-bacalan semua. Tadi saja ibu buka tidak cala-cala kayak gini. Turunlah dari mobil, ada yang bilang ini kecil di pada orang. Yang paling menjengkel, kalau sudah bilang yang satu iyo itu tunji baju kalau tulah di itu. Makanya kalau orang ceramah depan ibu-ibu hati-hati karena cari salata. Ayo ibu ya, ada masalah itu ngadu dalam sholat. Minta kita. Sudah itu sholat duha, doakan suami kita. Ya Allah, suamiku kasih mencari nafkah. Saya tidak mungkin mencari nafkah. Saya urus anak-anakku. Ya Allah, Engkau yang maha kaya. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Minta kepada Allah. Maka ibu, ASN, istri-istri pegawai, PKK, pergi suami cari nafkah, tinggal doakan suami kita. Kalau Allah yang kabulkan doa tak, tidak ada yang mustahil suami tak tiba-tiba menjadi orang hebat. Oh. Sudah itu kita doakan, baru kita WhatsApp, bang, jangkit galau, jangan menghalalkan segala cara di kantor. Rezeki kita tidak akan kemana, jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Begitu yang saya pahami dalam pengajian. Saya baru berdoa, mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi kita dalam kerjaan ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang kita itu. Kalau kita suami dapat WhatsApp seperti itu, langsung dikasih lihat sama teman-teman. Dia ini istriku ya. Betul tahu dia bukan bangsawan, betul dia tidak sarjana, tapi kau lihat ini istriku. Tenang perasaan. Ini kalau tinggi sekolah tapi tidak pernah ada di rumah, bagaimana kita mau tenang? Ditelepon di mana kok? Lagi jogging. Telepon lagi siang di mana kok? Yoga, cerewet ini laki-laki. Bukan cerewet, kau pajoka. Hancur kok ibu. Ya, nah kita juga pak. Ini yang suka tipu suami istri tak. Alasan rapat ternyata pikir merapat. Selalu dia bilang telepon ke Oppo, padahal bukan itu Oppo yang telepon ini. Oppo lagi nak jual. Bapak-bapak dengar ini suka biar nanti suami istri. Masih kan? Sama mak ibu. Masih nggak waktu tak menikah?
Saudara das atlatif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidika Nasrul dengan mahar seperangkat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan dari jaminan? Allah. Lalu coba lihat itu kasihan istri kita, nah tinggalkan sidrap, nah tinggalkan pinrang, nah tinggalkan memuju, karena suaminya terangkat di sini, dia datang ke sini, ikut sama suaminya ngontrak-ngontrak, gaji suaminya ala kadarnya, tapi ikhlas untuk apa? Supaya mengabdi kepada suaminya. Dulu dipaksa nikah sama bapaknya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bapaknya di kampung, ditinggalkan ibunya yang melahirkannya, menderita 9 bulan untuk melahirkannya, datang ke sini menghargai suaminya, taat sama suami. Lalu bapak khianat istri, wajar bapak bertahun-tahun cari uang gak bisa beli rumah. Kenapa? Karena bapak khianati istri yang baik di rumah. Maka demi Allah tidak akan ada keberkahan hidup laki-laki yang mengkhianati istrinya. Kubeli lagi hari ini, kubeli lagi, tenang lagi ibu. Coba lihat itu istri, berapa gaji tak 1 bulan? Berapa gajinya pegawai negeri 1 bulan? 3 juta, 4 juta. Tapi mana bisa hidup zaman sekarang 3-4 juta 1 bulan? Tapi itulah hebatnya istri tak di rumah. Dia bisa hidup 3 juta 4 juta 1 bulan. Ada cicilan motor tak di situ, cicilan rumah, bajunya anak sekolah kita, pembayar, dan bisa diatur. Itu jasanya istri kita. Kita kira gampang jadi istri, Pak. Kita kira gampang jadi istri. Coba lihat itu istri kalau hamil. Coba lihat itu istri kalau hamil. Susahnya kasihan jalannya. Coba lihat itu istri kalau melahirkan. Ada istri melahirkan senyum. Ada. Mentang-mentang dia istri bupati melahirkan senyum. Keluar kenapa? Coba menderita. Coba kalau menyusui, masih nggak waktu menyusui bu? Nah, masih nggak waktu menyusui? Apalagi ketika usianya anak 7 bulan, waktu tumbuh giginya. Nah, bayangkan kami semua itu diri. Butuh akan nak. Coba itu. Siang anaknya, malam bapak. Menderitanya sekali ibu sendiri. Maka demi Allah tidak ada keberkahan hidup kalian kalau kau tidak hargai istrimu. Coba lihat, Rasulullah itu 11 istri beliau, tapi tidak pernah ada mengatakan nyesal saya menikah sama Muhammad. Padahal 11 istri dia. Kita satu istri kita menderita lahir batin. Bagaimana istri kita tidak cepat tua? Kau marahi seenak-enakmu, kau kata-katai seenak-enakmu, kerja dia kerja borongan, dia mencuci, dia ke pasar, dia memasak, dia menyetrika. Lalu kau tidak hargai. Demi Allah gaji istri kita di rumah itu puluhan juta. Kau bisa gaji bagi pembantu 1 bulan juru masak di Makassar, juru masak 2,5 juta, baru masak itu. Babysitter paling murah 2,5 juta 1 bulan, yang ngurusi anak berapa nih? 5 juta nih gajinya. Cleaning service paling murah 1,5 juta, istri lakon tidak kau bayar. Semua dibayar dan istri kau tidak bayar. Maka cara berterima kasih supaya rezekimu baik di dunia, muliakan istrimu. Kalau dia capek-capek pulang ke kerja, ngomel, wajar, namanya perempuan. Kalau dia tidak ngomel, bawa ke rumah sakit jiwa. Ada masalah itu kabelnya kalau tidak pernah ngomel. Wajar. Wajar. Kalau dia ngomelin istri kita, Pak, jangan layani. Resep menghadapi wanita penenakan, diam saja, tidak usah kau jelaskan. Kenapa? Biar kau jelaskan tidak masuk di akalnya. Diam saja, diam saja. Kalau perlu makan obat tidur. Karena biar dijelaskan, muncul lagi pertanyaan 1, dijelaskan lagi, muncul lagi pertanyaan 2. Jelas lagi, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah jelas semua, nah ungkit lagi 5 tahun yang lalu. Nah itulah perempuan ini. Maka resep menghadapi, diam. Kita juga bukan dalam cerewe bilang kecepat tongki mati kalau cerewe. Kayak gini perempuan sekarang susah ditebak cuaca, susah ditebak perasaannya. Dibawa ke martabak, kau cari istri dan cari apa martabak itu istri habis di rumah. Tapi di negara itu ada istri tukang ngomel,
Jadi ada orang tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Loh, kenapa bisa? Saya ceritakanlah, ada orang suami istri, ngomel-ngomel sekali istrinya. Nah, suaminya berpikir, bagaimana supaya berhenti ngomel istriku? Nah, bawalah pergi beli berlian. Sudah dibelikan, senang istrinya dibelikan perhiasan. Tapi suaminya dibawa ini supaya tidak ngomel ini. Banyak ada sumur di kampungnya, sumur tua usianya 400 tahun ibu, sumur tua sekali, dalamnya 17 meter. Nah, bawa istrinya, saya ya kebiri ini sumur ada isinya, beli dangkal sih, betul ki dangkal sekali, kali sampai di mutu jarinya ini bang, betul ki sayang, iya. Lalu istrinya dekat-dekat sumur, belum istrinya masuk, sabun, ngomong, kenapa kau dorong? Mana nak di situ, tak dengar juga, mendengar nak kau tuh. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, hitam, besar, tinggi, kaget istrinya, suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 di dalam sumur ini, ada perempuan di dalam mengomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam mengomel aja kerjanya, lebih saya lari. Dengar kibede itu. Jin aja nggak tahan kalau ngomel kiai. Apalagi suami kan sudah pensiun. Dan mentang-mentang suaminya pensiun sudah tua, sakit-sakit, nah paling publikasi suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang menjemput. Ya, satu kalau mau selamat dunia ini, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, terutama sholat. Suami pergi kerja ibu, dukung dengan doa, ya. Yang kedua, hablum minan nas. Mana hablum minan nas? Hubungan sesama kantor, kepada pegawai, kepada pimpinan, diperbaiki ini. Manusia yang paling baik kata Nabi, bukan yang paling rajin sholat tahajud malam-malam, bukan yang paling rajin Senin Kamis, bukan yang tiap tahun pergi umroh. Siapa yang paling baik kata Nabi di antara kalian? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka jadi pegawai, kalau kalian mau dicintai Allah, sukses, baiki sama orang. Ada penduduk datang mau urus KTP, jangan dipersulit. Jangan lagi pura-pura lari pulpennya Pak Camat. Betul itu. Banyak masalah memang di sini ya. Jadi, sebelum kita baik sama bupati, sebelum baik sama ibu bupati, pak wakil bupati, istri wakil bupati, anggota DPR, kepala dinas, sebelum kalian baik sama pimpinan, yang pertama dan utama kepada orang tua. Orang tua. Ini kadang-kala saya heran lihat pegawai, hormat sama kepala dinasnya, tapi kurang ajar sama ibunya. Memangnya kepala dinas kasih sekolah ki? Kalau kepala dinasnya panggil langsung, tapi kalau mamanya telepon, datang saya ke dulu, nah ini dia adikmu, ini kita tidak tahu, saya sibuk. Bagaimana hancurnya perasaan orang tua kalau kita kasih begitu. Demi Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Ibu-ibu, baik sama orang tua tak, terutama juga kepada mertua. Ini ibu-ibu sekarang sopan sama bapaknya tapi kurang ajar sama mertuanya. Demi Allah, ibu tidak dapat bau surga. Kenapa? Mertua itu menurut Quran orang tua juga. Tidak boleh dibedakan yang melahirkan dengan mertua. Ini datang mertuanya langsung bengkok mukanya. Terima kasih, boleh sih. Nasi kursi. Baru kesen duduk, nak bilang kapan ki pulang mak. Pak, saya dengar ini sesama lelaki pak. Kalau ada model istri begitu, dan dia tidak hormati orang tua tak hormati sekolahkan ki, lebih evaluasi. Jangan cerai jandai. Jadi dia paistas tambah jadi 2, biar dia tahu rasa. Mestinya istri yang baik, kalau datang itu mertua tak sujud syukur ki bu. Alhamdulillah aku kirim orang tua.
Gara-gara ini orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja ini orang tua tidak punya anak, mungkin sampai sekarang saya masih jadi studi dari Ketua Republik Indonesia. Jangan sampai bapak tidak berbuat baik sama orang tua karena takut sama istri. Misal ada rezeki berlebih, kita kasih tahu istri kita, saya mau belikan dulu mama ini kudung dik, belikan juga baju kodong gamis bapak. Lama-lama tidak kita pilih besuk. Saya mau pulang kampung bawakan ini. Langsung istri kita, apa? Bapakmu mama terus apa? Langsung dia bilang, kau di pada tidak jadi. Berhenti kau jadi laki-laki kalau ke sini. Apa laki-laki takut sama istrinya? Ada di sini. Berhenti kau jadi laki-laki. Nah, bilang, aduh Ustaz, kalau majaloi nak kasih pecah piring, kasih pecah satu musim. Nak kasih pecah sama gelas, kasih pecah sama gelas. Kenapa? Gelas piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak sama. Nah, itulah yang takut sama istrinya. Ya, berbuat baik sama ibu, orang tua. Nah, sekarang kenapa anak-anak kita sekarang banyak yang kurang ajar sama orang tuanya? Salah satu sebabnya karena bapaknya suka kasih makan uang haram. Jadi kalau ibu bapak pegawai suka kasih makan uang haram anak, yang heran nanti besar tidak ngurus. Lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibunya sakit, siapa yang ngantar ke rumah sakit? Sopirnya. Kenapa? Karena dari kecil memang uang haram dikasih makan anaknya. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan ibu? Nah, suami jaki haram. Kawin lagi. Betul kan, demi Allah kawin lagi. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Kan enak juga ketika kita sudah sakaratil maut, ada anak tak semua kumpul bacakan Yasin. Begitu kita meninggal, alhamdulillah anak kita selalu kumpul tiap malam Jumat untuk gajikan orang tua. Nah, itu hanya bisa kita dapat kalau kita didik. Ini orang tua bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau tidak sholat. Hebat anak Ustaz, maga sih hebat. Macam mau bahasa Inggris, SD movie, banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Banyak, pilih makin di Inggris. Itu di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua, Bu. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Ya. Nah, bagaimana? Salah satu cara memiliki anak yang soleh dan soleha, jangan lupa selesai sholat, kembali lagi sholat. Selesai sholat doakan anak kita. Ringkas sekali, silahkan ibu catat. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Itu mau kita baca. Mau kita suap anak tak cucu tak, Allah mana? Rabbi habli minas sholihin. Mandi kita sampo usap kepalanya, Rabbi habli minas sholihin. Kita kasih bangun pagi-pagi bisikannya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan kita supaya ada anak yang soleh. Pergi sekolah kita perlu lagi bisikannya, Rabbi habli minas sholihin. Apa itu? Saya doakan karena sampai di sekolah aja bolos belajar, doakan tadi memakan soleh. Ada kemanakanku mau maghrib masih main bola di lapangan. Sudah mina, ayo, sudah. Pilih berjamaah sama mau di maghrib. Sedikit lagi om, tunggu ini masih main bola, asan. Ustaz saat masuk lapangan. Berbisik telinganya. Rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis bu. Biar semua lihat. Jangan tahu Ustaz. Berbisik jika menekannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku tidak makan judi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas.